Ya, baik. Ya, terima kasih, Verly. Baik, kita langsung saja ya. Jadi sebenarnya perkuliahan kita ini offline jam 9 ya. Cuman saya itu hari Rabu sama Kamis jam 9 itu nggak bisa gitu ya. Jam 9 sampai jam 11.30 itu ada kegiatan gitu ya. Pun termasuk kemarin ada Ale ya. Ale kemarin itu saya minta di reschedule aja gitu ya karena nggak bisa gitu ya. Jadi untuk lingkungan tambang ini ya mulai dari minggu depan itu akan dimulai jam 7 ya. Di mana? Online ya, bukan offline ya. Online bisa ya. Jam 7 sampai jam 9 aja ya. Jam 7 sampai jam 9 kemudian online ya. Jadi linknya akan tetap sama seperti ini gitu ya, kecuali nanti saya ada update mengenai link gitu ya. Kalau ada yang link terbaru untuk perkuliahan nanti akan saya update ya melalui Fahmi ya. Jadi nanti koordinator kelasnya Fahmi aja. Nah, jadi kalau ada apa-apa saya melalui Fahmi. Jadi nggak masalah ya jam 7 ya online. Gimana? Ya, saya anggap oke lah ya. Ya, ya baik. Terima kasih. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai salah jadwal lagi. Jangan sampai salah jadwal ya. Jadi mulai minggu depan kita mulai jam 7 online, linknya ini, kecuali nanti saya update ya. Ya, karena saya jam 9 sampai jam 11.30 itu ada apa namanya? Ada kegiatan di luar ya. Kemudian kalaupun kita mulai 11.30 itu nanti waktunya nggak cukup 2 jam juga gitu ya, karena jam satunya itu kan biasanya ada yang berkuliah gitu ya. Saya juga ada ini ada apa namanya? Ada kegiatan jam satunya gitu. Jadi nggak mungkin pas banget jam satu kayaknya gitu ya. Paling nggak jam 1 kurang 15 sudah selesai gitu, sehingga nggak nyampe 2 jam gitu ya. Nah kan di jam 7 pagi aja online ya. Kemudian uh, ini adalah perkuliahan pertama kita ya, lingkungan tambang ya. Kemarin saya sempat marah gitu ya sama kelas RA waktu hari Senin, itu ada kuliah, tapi nggak ada yang ngabarin saya gitu ya. Bahkan sampai dengan selesai jadwal perkuliahannya itu tidak ada satu orang pun yang nanyain ke saya gitu ya, kuliahnya gimana gitu, apakah ada perkuliahan gitu ya ataukah tidak ada gitu ya. Nggak ada yang nanya saya ya. Jadi kayak nggak ini ya, kayak nggak peduli. Ya udah, saya juga nggak peduli ya. Jadi saya kasih aja mereka ini, saya kasih aja mereka materi ya, saya suruh baca gitu ya. Ya karena itu ya, karena padahal udah tahu ada jadwal gitu ya. Kalau saya itu waktu itu memang benar lupa karena ada kegiatan juga ya di prodi ya. Terus sampai selesai juga nggak ada yang ngingetin saya gitu, nggak ada yang menghubungi saya dari kelas RA. Malah saya yang menghubungi gitu ya. Saya apa namanya, saya telepon. Kenapa nggak ngingetin saya bilang. Jadi seperti itu ya. Jadi ya saya sih nggak masalah sebenarnya ya. Kalaupun kalian nggak kuliah saya nggak masalah gitu ya. Nggak apa namanya, maksudnya nggak dirugi di saya. Yang dirugi itu adalah di kalian gitu ya. Nah tapi karena mereka seperti nggak peduli ada perkuliahan, ya sudah gitu ya. Saya kasih aja materi, suruh mereka baca gitu ya. Ya. Nah, kalau saya karena saya lupa gitu ya. Kalau saya ingat itu kayak hari ini ya. Kayak hari ini. Jadi tidak ada yang menghubungi saya karena memang jadwalnya udah tertera ya. Terus ininya apa namanya, jadwalnya tertera, terus ruangannya juga tertera gitu ya. Maka mungkin kalian berpikir oh ya udah mungkin kuliahnya offline di ruangan ini gitu ya. Jadi nggak masalah. Makanya saya hubungin duluan gitu karena saya juga ingat ada kuliah gitu ya jam 9 tapi saya nggak bisa gitu, maka saya hubungin duluan. Kalau hari Senin itu benar-benar saya lupa gitu ya. Saya lupa kalau ada perkuliahan dan tidak ada mengingatkan gitu ya di kelas RA kemarin. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh ya, silahkan untuk melakukan absensi ya. Jadi absensinya kita barcode gitu ya. Sebenarnya ini dari kemarin, dari semester lalu juga kita sudah menggunakan barcode gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ya, ya sini, bentar ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan barcode gitu ya, silakan diperbaiki gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah bisa di iOS gitu ya, udah bisa di iPhone gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa dulu. Jadi
apa namanya pocket mahasiswa itu nggak bisa diinstal di produknya Apple gitu ya, nggak bisa diinstal di iPhone ataupun iPad gitu ya. Makanya dulu bagi yang punya iPhone itu selalu bermasalah gitu ya. Nah kalau sekarang kan di Android bisa, di iPhone bisa gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi seharusnya gitu ya. Nah, jadi silahkan di scan barcode-nya untuk absensi pada kita kuliah. Jadi kedepannya selalu begini ya. Jadi biasakan seperti ini. Karena apa? Karena kita memang sudah difasilitasi ITERA gitu ya, kan digitalisasi gitu ya. Bahkan sekarang kan ada e-learning gitu ya, menggunakan e-learning gitu ya. Nah, sekarang kemudian menggunakan barcode BAP pun ya, BAP pun oh ya, BAP pun nanti kita akan menggunakan BAP online ya. Jadi nanti Fahmi mana Fahmi? Saya Fahmi Pak. Susilo mana? Saya Pak. Oh ya. Jadi Fahmi nanti saya minta tanda tangan digitalnya ya, tolong dikirimkan ke saya. Nah, kemudian nanti akan saya set Fahmi sebagai ketua kelas di siakat saya. Maka nanti Fahmi setelah setiap habis perkuliahan seperti ini ngisi BAP di siakatnya. Baik Ya. Pak. Ngisi BAP di siakatnya biar nanti di akhir perkuliahan bisa di-generate ya. Kemudian jangan lupa kirimkan tanda tangan digitalnya ke saya. Ya. Baik Pak. Itu ya. Jadi sekarang ini semuanya serba ini ya, serba apa namanya digital gitu ya. BAP-nya digital, kemudian absennya juga menggunakan absen digital, menggunakan barcode gitu ya. Jadi silahkan buat yang baru bergabung untuk scan barcode ini gitu ya. Kalaupun nanti kalau misalnya apa namanya ada bermasalah di minggu pertama ini ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, nanti minggu depan silakan absen gitu ya, sekalian silakan diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Kalau nggak bisa memperbaiki sendiri datang ke TIK ya di GKU 1 ya di bawah itu ya, UPT TIK ya. Oke ya, sudah ya, saya lanjutkan. Ya, saya lewatkan saja perkenalannya ya, karena saya rasa kalian sudah kenal saya semua ya, karena sudah semester 5 gitu ya. Ya semester 5 ya, sudah semester 5. Tentu saja di semester 3 dan semester 4 itu sudah pernah saya ampu, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Cuman saya menjelaskan sedikit mengenai mata kuliahnya. Jadi mata kuliah kita ini itu diampu oleh 2 dosen, yakni saya dan Pak Yuda ya. Nanti Pak Yuda itu setelah UTS. Jadi setelah UTS sampai dengan UAS itu Pak Yuda ya. Dari minggu pertama sampai dengan UTS itu saya. Kemudian nanti ini tapi nanti mulai kurikulum baru yakni di tahun 2025 lingkungan tambang ini pengampunya cuma satu ya, yakni saya. Ya, jadi Pak Yuda nanti mengampu mata kuliah wajib lainnya. Gitu ya, ada namanya pengelolaan pencemaran tambang apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya nanti Pak Yuda akan mengampu mata kuliah tersebut gitu ya, yang tadinya itu pilihan dijadikan wajib gitu ya, dan mata kuliah lingkungan tambang itu nanti saya mampunya sendiri, tapi nanti mulai 2025 gitu ya. Kalau kalian lulus di semester ini ya artinya masih sama saya dengan Pak Yuda gitu ya, tapi kalau kalian ngulang di semester ini ngulang mata kuliah lingkungan tambang ya karena nggak lulus semester ini, maka tahun depan dan saya sendiri gitu ya. Oke ya. Nah kemudian kekhasan dari prodi kita itu adalah lingkungan tambang yang berbasis lingkungan ya, best practice mining ya. Jadi tambang berbasis lingkungan, makanya itulah kenapa kita mata kuliah lingkungan itu banyak di tambang kita ya, di prodi teknik pertambangan. Jadi setiap prodi pertambangan itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di Unsri itu adalah tambang batu bara ya. Kalau di ITB itu kalau nggak salah mineral ya, atau UPN yang mineral, saya lupa ya. UPN apa yang mineral ITB gitu ya. Ada juga nanti yang kekhasannya itu adalah terkait dengan hidrologi tambangnya gitu ya. Nah, kalau kita itu adalah tambang yang berbasis lingkungan. Ya, green mining ya. Jadi tambang hijau. Jadi tambang yang berbasis lingkungan. Oleh sebab itu sekali lagi kenapa mata kuliah yang terkait dengan lingkungan itu banyak di tambang kita di prodi kita ya. Ada lingkungan tambang itu sendiri, ada reklamasi, ada aspek sosial ya, kemudian ada pencemaran tambang, pengelolaan pencemaran tambang dan lain-lainnya gitu ya. Karena itu memang kekhasan kita ya.
Nah, kemudian kuliah ini itu memberi pelajaran ya, ataupun memberi materi mengenai tambang dan dampaknya terhadap lingkungan ya, mulai dari dia mengidentifikasi sampai dengan evaluasi dampaknya ya, termasuk pun nanti sejarah bagaimana mulai adanya atau mulai aware-nya dunia terhadap dampak lingkungan secara umum ya. Ini 3 SKS ya, tapi tidak ada praktikum, semuanya teori. Ini referensinya ya. Nanti referensinya itu banyak undang-undang ya. Sebagian besar itu adalah undang-undang. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri ya undang-undangnya ya. Ini undang-undangnya, ada undang-undang tentang PPLH ya, ada juga undang-undang tentang minerba ya, mineral batubara ya, pertambangan mineral batubara. Ya, ini untuk bobot penilaian. Jadi bobot penilaiannya itu ada UTS, UAS, dan tugas ya. Jadi tidak ada kuis gitu ya. Kalaupun nanti ada kuis dari Pak Yuda misalnya ya, itu masuknya ke tugas gitu ya, masuknya ke tugas. Karena bobot penilaian kita itu adalah UTS, UAS, dan tugas gitu ya. 35, 35, dan 30. Untuk mendapatkan nilai A, itu kalian minimal 75. Ya rendah ini ya, rendah sekali ya, karena standarnya itu 80. Ya, standarnya itu 80 rata-rata mata kuliah. Ada yang 85 ya, ada yang 85, tapi rata-rata 80. Nah, ini 75 ini udah termasuk rendah gitu ya, untuk apa, passing grade-nya gitu ya. Udah dapatkan nilai A. Nah, kalau untuk lulus minimal kalian dapat nilai 45. 45 itu udah lulus, yakni D ya. Jadi saran saya ya, kalau misalnya kalian merasa mau dapat nilai D, mendingin E sekalian. Kalau E itu ada kesempatan untuk ngulang ya, tapi kalau D itu udah lulus ya, nggak ada kesempatan ngulang ya, nggak boleh ngulang lagi ya di mata kuliah saya gitu ya, di mata kuliah lingkungan ini ya. Jadi kalau E boleh ngulang, tapi kalau D nggak boleh ngulang ya, kan sayang tuh, mendingan E sekalian ngulang gitu ya. Jadi ya, tapi saya harapkan semuanya yang minimal AB ya, minimal AB. Selanjutnya ya, ini aturan perkuliahan sama seperti mata kuliah saya yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian ya sudah tentunya ya, kalau kalian sudah mengambil Andat, mengambil alih ya, seharusnya itu sudah paham gitu ya, atau ada yang mengambil reklamasi ya, aspek sosial sebelumnya, karena ada beberapa angkatan 2022 yang sudah ngambil itu ya, reklamasi aspek sosial, itu sama aja ya, aturan kuliah saya sama semua ya. Nah, jadi jumlah kehadiran itu minimal 80%, artinya 3 kali boleh nggak hadir gitu ya, atau absen selama perkuliahan. Kalau misalnya lebih dari 3 kali, misalnya 4 kali, 5 kali, dan seterusnya, itu tidak diperkenankan ikut UAS ya. Kemudian perlu perhatikan, kalaupun kalian ketidakhadiran karena sakit, ya itu harus ada izin, harus ada apa, surat keterangan dari dokter gitu ya. Atau misalnya ada izin lainnya, misalnya lagi kena musibah orang tuanya ataupun keluarga inti ya, adik kakaknya di kampung gitu ya, lagi kena musibah, kemudian atau misalnya apa namanya, kalian menjadi delegasi gitu ya, menjadi apa namanya, menjadi ikut lomba gitu ya, lomba apapun gitu yang mewakili, baik itu institusi ya, ITERA mewakili daerah kayak gitu ya, atau bahkan mewakili Indonesia di luar negeri gitu ya, di internasional, silakan izin ya, silakan izin. Kalau sakit itu surat tertulis dari dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas gitu ya. Kalau apa namanya, kalau misalnya lagi kena musibah, itu surat dari orang tua, ditandatangani orang tua atau dari RT setempat. Tapi kalau misalnya izin karena lomba ataupun delegasi gitu ya, dan lain-lain gitu ya, maka surat dispensasi ataupun izin dari federasinya atau dari institusinya ya, baik dari ITERA-nya, ke koordinator kemahasiswaan misalnya, ataupun dari federasi kalau dia lagi lomba misalnya, dari dia mewakili PSS apa, training camp gitu ya, timnas U U16 misalnya, U20 gitu ya. Nah, maka dari PSSI dan seterusnya, paham lah ya maksud saya. Nah, perhatikan, ini yang perlu diperhatikan. Saya tidak akan menerima ya konfirmasi itu lebih dari apa namanya seminggu setelah dia izin. Gitu ya. Misalnya sekarang nih, sekarang ada yang izin nggak masuk, maka minggu depan itu maksimal ketika berkuliah itu sudah saya terima surat izinnya.
saya tidak menerima konfirmasi di akhir. Contoh, misalnya nanti udah saya rekap nilai ini ya, udah keluar DNA-nya, saya rekap absen. Top ada yang absennya 5 kali gitu ya, lebih dari 3, 5 kali. Nah, terus saya UAS-nya saya nolkan. Ya, jadi tidak diperkenankan ikut UAS atau nilai UAS-nya saya nolkan. Ya, atau UTS-nya. Ya, atau UTS-nya saya nolkan. Pokoknya salah satu. Ya, salah satu UTS-nya atau UAS-nya. Jadi kalau misalnya dia apa namanya udah absen lebih dari 5 kali sebelum UAS, maka UAS-nya yang dinolkan. Ya, UTS-nya yang dinolkan. Ya, misalnya sebelum UTS dia udah 5 kali absen, maka UTS-nya dinolkan atau tidak diperkenankan ikut UTS. Tapi kalau misalnya di akhir nanti dia nggak hadir 5 kali ya, sebelum UTS dia nggak hadir cuma 2 kali, tapi setelah UTS sampai dengan mau UAS ternyata dia nggak hadir, di totalnya diakumulasinya 5 kali gitu ya, maka dia nggak boleh perkenalkan ikut UAS gitu ya, tapi UTS tetap boleh gitu ya. Nah, jadi nanti apa namanya konfirmasi di akhir gitu ya, begitu nilainya saya keluarkan, terus antara UTS atau UAS-nya 0 gitu ya, karena absennya lebih dari 5 kali, baru konfirmasi, Pak, waktu itu saya ngikutin lomba, enggak ya, enggak saya terima ya, enggak saya terima. Kalau memang apa namanya mau izin ya izin waktu itu seminggu maksimal ya, udah saya terima ya. Jadi makanya nggak akan saya respon itu nanti ya, yang seperti itu banyak ya konfirmasi di akhir, Pak waktu itu saya sakit ya, ya udah gitu ya, udah waktu itu gitu ya, kenapa nggak dari waktu itu izinnya gitu ya. Oke ya, baik, tidak ada perbaikan ya untuk UTS ya. Kalau UAS nanti tergantung Pak Yuda ya, nanti tergantung Pak Yuda kalau UAS. Kalau UTS tidak ada ujian perbaikan. Ya, ini sanksi saya lewatkan saja, nanti ada di kontrak kuliah bisa dibaca ya. Tujuan kuliah ya ini saya lewatkan saja ya. Nanti bisa kalian baca sendiri juga. Aturan perkuliahan ini sudah saya jelaskan tadi ya. Toleransi keterlambatan ini 15 menit. Saya kurangi 10 menit ya. Jadi maksudnya itu adalah barcode-nya itu nanti akan saya tutup setelah 10 menit biasanya ya. Jadi kalau udah 10 menit itu barcode-nya saya tutup. Jadi silakan di-scan sebelum 10 menit ketika saya mulai munculin barcode-nya. Ya, ini nggak usah ya, menti. Tadinya saya ada sedikit apa namanya? Sedikit permainan gitu ya menggunakan menti, tapi nggak usah aja ya, karena waktu kita yang terbatas juga ya. Jadi kita langsung ke intinya saja ya. Baik, kita masuk. Ya, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya mulai perkuliahan? Tidak ada ya. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan ya. Tambang versus lingkungan ya. Jadi pertambangan itu seringkali dikaitkan dengan lingkungan. Kenapa? Ya memang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nggak bisa dipisahkan, tidak seperti air dan apa namanya? Dan minyak gitu ya yang bisa terlihat terpisah gitu ya. Ini enggak ya. Tambang dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Ya pasti selalu beririsan. Kenapa? Karena bahan galian ya atau target mineral, batu bara ataupun non mineral gitu ya untuk ditambang ya, itu sebagian besar itu berada di bawah permukaan tanah ya, berada di bawah permukaan bumi gitu ya. Sehingga untuk kita mengambilnya tentu saja kita harus melakukan penggalian, baik itu menggunakan apa dengan metode surface mining ya, atau tambang permukaan, ataupun kita menggunakan underground mining, pasti menggali ya. Kalau misalnya di bawah ya, ilustrasinya saya menggambarkan kalau kita misalnya mau mancing ya, kita ngambil cacing ya, cacing itu kan berada di dalam tanah ya, umumnya meskipun ada kadang cacing yang keluar gitu ya, yang keluar dari dalam tanah gitu ya, tapi umumnya kan di dalam tanah ya. Nah kemudian kalau kita mau mengambil cacing ya, maka kalau misalnya di permukaannya itu apa sih istilahnya, kalau kata orang Lampung itu limuk ya, limuk. Kalau kata orang Jawa itu serut ya, apa ya, ya banyak inilah, banyak tanaman di atasnya ya, entah itu ilalang, entah itu rumput-rumput gitu ya, entah itu tanaman apa. Maka yang kita lakukan adalah membersihkan dulu rumput-rumput itu kan, biar lebih mudah kita menggalinya ya. Maka kita bersihin dulu rumput-rumputnya, kita bersihin dulu ranting-rantingnya gitu ya, kita bersihin dulu ilalangnya ya. Maka itulah yang disebut dengan land clearing kalau dalam tambang gitu ya. Nah setelah itu barulah kita melakukan penggalian, entah itu kita macul ya pakai pacul, entah itu kita pakai
arit kita ya, entah itu kita pakai kayu doang gitu ya, kita tusuk kemudian kita angkat bongkahannya. Nah, itu bagian dari metodenya ya, metode penambangannya gitu ya. Nah, maka lingkungan di atasnya ya, lingkungan di atas tempat cacing target tersebut hidup itu akan terusik, akan terganggu, bahkan hingga rusak gitu ya. Rusak tadi yang kita cabut-cabut tadi ya. Nah, itulah kenapa pertambangan dan lingkungan itu selalu dikaitkan, memang selalu terkait gitu ya. Jadi pertambangan ini seperti dua sisi mata uang ya, dua sisi koin ya. Jadi di satu sisi pertambangan ini dia membantu anggaran pendapatan ya, baik negara maupun daerah ya, sebagai sumber penghasilan ya. Tidak hanya sumber penghasilan untuk negara ataupun daerah, tapi juga sumber penghasilan bagi masyarakat ya, bagi pekerja-pekerjanya gitu ya. Apalagi dengan tambang-tambang mineral ataupun batu bara ya, yang dia ketika harganya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Namun di sisi lain ya, itu ada dampak-dampak lingkungannya ya, yang akan disebabkan oleh penambangan-penambangan tersebut, mulai dari dia eksplorasi bahkan sampai nanti dia pasca tambang, itu ada dampak-dampak lingkungannya ya. Jika pertambangan adalah perusak lingkungan, apa yang mendasari persepsi tersebut? Apa karena tambang itu ketika melakukan penambangan menebang hutan? Apakah karena dia merusak lahan ya, degradasi lahan? Apakah karena ada pencemaran udara ya? Apakah ada pencemaran air atau bahkan menimbulkan bencana? Misalnya longsor ya, karena melakukan penggalian ya, geotekniknya tidak dianalisis dengan baik gitu ya, maka longsor gitu ya. Atau misalnya curah hujannya tinggi sementara melakukan penambangannya tidak memenuhi kaidah penambangan yang baik, maka ketika hujan deras akan terjadi banjir gitu ya, akan terjadi banjir besar gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan tersebut gitu ya, mendasari tersebut. Nah, untuk melihat hal tersebut ya, kita harus melihat dulu bagaimana kegiatan penambangan. Ya, mungkin ini kalian sudah didapatkan di Sispen ya. Saya rasa sudah seharusnya ya. Saya rasa seharusnya sudah ini ya. Jadi kegiatan penambangan itu bukan cuma waktu galinya, bukan ya. Tapi semua tahapan-tahapan yang bertujuan untuk melakukan penambangan ya, itu merupakan bagian dari kegiatan penambangan. Ya, mulai dari persiapan penambangan, di situ eksplorasi ya, kemudian ada ada pembukaan lahan ya, di situ ada visible study gitu ya, studi kelayakan ya, kemudian nanti ada pengambilan sampel ya, core sampling misalnya ya, dan lain-lain ya. Nah, itu udah masuk dalam kegiatan penambangan. Kegiatan penambangannya ya, bukan penambangannya. Kegiatan penambangan ya. Nah, kemudian barulah masuk ke penambangannya ya, mulai dari mengupas OB ya, overburden, kemudian mengambil mineral ataupun batu baranya gitu ya, kemudian pengolahannya sampai nanti dengan pasca tambangnya. Ya. Pasca tambang pun termasuk reklamasi ya. Reklamasi itu bagian dari kegiatan penambangan. Ya. Jadi reklamasi itu bagian dari kegiatan penambangan. Dia masuknya ke pasca penambangan. Ya. Nah, jadi yang namanya kegiatan penambangan itu adalah kegiatan yang kompleks. Itulah kenapa kalau kita di tambang itu kita tidak hanya ketemu orang lulusan sarjana pertambangan, bukan. Ya, di sana ada geologinya, ya, di sana ada geodesinya, ada teknik sipilnya, teknik elektro, teknik kimia, ya, teknik industri, ya, dan lain-lain. Karena memang penambangan ini adalah suatu kegiatan yang kompleks, gitu ya. Bahkan biologi ada di situ. Ya, kalau kalian nanti ada kesempatan ekskursi ya, karena kita kan ada rutin ekskursi ya setiap tahunnya gitu ya. Kalau nanti kalian berkesempatan ekskursi, kemudian ekskursinya ke PTBA, ya itu di tahun kapan itu ya? Itu kan ekskursinya itu ke PTBA ya. Kalian udah pernah ekskursi belum? Udah pernah belum ekskursi mata kuliah? Belum ya? Udah, Pak. Sudah, udah, Pak. Kemana? Batu Raja, Pak. Oh, Batu Raja ya. Ke Batu Raja. Oke lah, Batu Raja gitu ya. Atau kalau Batu Raja itu kita belum pernah ke itunya, pembibitannya ya. Tapi kalau misalnya ke PTBA itu kita udah pernah ke bagian reklamasinya ya, bagian pembibitan. Memang di Batu Raja juga ada pembibitannya, tapi kita belum pernah ke sana. Kita kalau ke Batu Raja itu lebih ke lebih ke penambangannya ya, baik itu peledakan gitu ya ataupun penambangan ininya ya, batuannya ya,
di apa namanya di Batu Raja ya. Kalau di PTBA itu kita udah pernah ke bagian reklamasi, kemudian di bagian pembibitan itu ada orang biologinya ya. Jadi kalau misalnya ada orang kehutanan ya di sana. Jadi kalau kita mikir pertambangan, ngapain orang biologi, ngapain orang kehutanan gitu ya di pertambangan, karena mindsetnya pertambangan itu ya cuman gali doang gitu ya, cuman gali doang. Jadi mereka berpikirnya, orang-orang awam berpikirnya oh itu mah teknik pertambangan, geologi gitu kan, yang lebih ke sana kan apa namanya ke itu. Iya ketika penambangannya iya gitu ya, tapi ketika masuk ke kegiatan penambangan ya itu enggak cuma di situ ya. Enggak cuma sebatas menggali doang, di situ ada reklamasi, ada pasca tambang dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian tambang batu bara ya. Ini contoh tambang batu bara ya. Mungkin kalau ke tambang batu bara kalian belum pernah ya? Belum ya? Nah, nanti lah ya, kalau ada kesempatan ya. Saya nggak tahu karena kita ini gini. Kita itu keterbatasan, sejujurnya aja ya, dari ITERA kita itu keterbatasan biaya ya. Kemudian keterbatasan kuota ya. Jadi PTSB ya, Semen Batu Raja, kemudian PTBA itu kan mereka punya kuota. Kalau menerima sekali ekskursi itu berapa mahasiswa ya. Nah, jadi makanya gantian-gantian gitu ya. Jadi kalau apa namanya angkatan ini udah gitu ya. Nah, nanti dikasih dulu ke angkatan yang di bawahnya gitu ya, di angkatan 2023 gitu ya misalnya. Tapi kalau memang nanti kalian ada kesempatan gitu ya, nggak ekskursi aja sih sebenarnya, kalian ketika nanti KP gitu ya, ataupun ketika kalian TA nanti ya di tambang batubara ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya, nggak harus seperti ini tapi kurang lebih seperti ini. Ada juga yang dia berbentuknya pit gitu ya. Nah tapi kurang lebih seperti inilah gitu ya. Nah kemudian ini ya contoh lagi ya tambang batu baranya. Nah kemudian ada penambangan timah ya, penambangan timah. Jadi saya ngelihat ini dari apa, saya memberikan gambaran itu dari sisi lingkungannya ya, dari sisi lingkungannya bisa dilihat ya lingkungan dari tambang batu bara seperti ini gitu ya, seperti ini. Nah, ini apa namanya lingkungan dari penambangan timah ya. Nah ini penambangan bauksit, ini penambangan nikel ya, lingkungannya seperti ini ya. Nah ini penambangan apa ini? Ada yang tahu penambangan apa coba? Ada yang tahu nggak? Atau di mana lah ini? Ada yang tahu nggak di mana ini? Ya Wilher. Di Freeport bukan Pak Timah? Freeport, iya Freeport tapi bukan timah ya. Tapi bukan timah, kalau nggak Freeport. tembaga Pak, tembaga Pak. Timah nggak kayak gini tambangnya ya. Tambang timah itu nggak pakai pit kayak gini ya kalau timah ya. Jadi ini di Tembagapura ya, di apa namanya Freeport gitu ya, di Jayapura. Penambangannya tembaga gitu ya, meskipun ada emasnya ya. Jadi cuman yang digembor-gemborkan itu adalah tembaganya. Tapi kan isu-isunya sebenarnya emasnya cukup besar gitu ya. Ya tapi itu urusan lain lah. Saya nggak mau berbicara itu gitu ya. Nanti saya menggiring opini lah ya. Tapi ini adalah di apa namanya Tembagapura gitu ya, di Freeport ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah dari ini tadi ya dapat kita lihat ya bahwa lingkungan di pertambangan itu tidak indah gitu ya. Tidak indah ya, tidak asri ya. Kita lihat mulai dari tadi tambang apa namanya tambang batu bara ya, tambang nikel, bauksit sampai dengan tambang tembaga ini ya, itu lingkungannya kurang bagus gitu ya kalau dilihat ya, gersang ya. Tidak ada pepohonan, ya paling ada pepohonan itu ada hutan-hutannya di sekitarnya, di pinggirnya ya, di bagian yang tidak terkena apa namanya penambangan gitu ya, atau tidak terkena penggaliannya ya. Kemudian tanah-tanahnya juga sangat sekali sedikit unsur hara, itu bisa dilihat dari warnanya gitu ya, karena tanah yang mengandung humus ya, humusnya tinggi ataupun unsur hara yang tinggi itu berwarna hitam ya. Kalau tambang batu bara tadi hitam, Pak, itu tambang batu bara hitam Pak, hitam, tapi bukan humus gitu ya, tapi karena batu baranya ya, karena batu baranya yang hitam itu ya. Jadi
apa namanya, tinggi ya, humusnya tinggi itu hitam gitu ya. Itu kita lihat tadi jarang sekali ya. Makanya salah satu permasalahan ya ketika kita akan melakukan reklamasi itu adalah kebutuhan topsoil ya, kebutuhan topsoil atau tanah humus ya, atau tanah lapisan atas. Makanya ketika kita melakukan penambangan, mana tadi ya? Nah, ini ketika kita melakukan penambangan pada saat persiapan tambang, itu kita melakukan pengupasan tanah ya. Kita melakukan pengupasan tanah, dan pada saat kita melakukan pengupasan tanah ya, topsoil atau tanah lapisan bagian atas yang mengandung banyak humus itu akan disimpan ya di suatu tempat yang namanya soil bank ya, soil bank. Jadi untuk apa Pak? Nah, untuk ini nanti ya, untuk nanti ketika reklamasi itu akan diambil ya, akan diambil kembali untuk melapisi tanah bagian atas. Kalau nggak kayak gitu ya, nanti ketika melakukan reklamasi nggak tumbuh tanamannya ya, nggak tumbuh ya. Coba kalian bayangkan saja gitu ya, apa tanaman gitu ya ditanam di batuan gitu ya, kan dia nanti kan ditutup dulu dengan OB ya, ditutup dulu dengan OB berupa batu-batuan overburden, baru di atasnya dilapisi dengan humus ya. Kalau ditanam gitu aja nggak dilapisi dengan topsoil gitu ya, itu sulit untuk tumbuh tanam-tanamannya. Jadi kalau misalnya mau reklamasi nanti keberhasilan reklamasinya rendah gitu ya, rendah keberhasilan reklamasinya karena tanamannya nanti banyak yang mati, kekurangan unsur hara ya, kemudian nggak tumbuh gitu ya. Nah, makanya ada topsoil itu. Nah, kalau misalnya kita kekurangan topsoil atau bahkan topsoil yang nggak kita amankan di awal, maka yang kita lakukan adalah kita beli ya, kita akan membeli, perusahaan akan membeli topsoil ya. Belinya di mana Pak? Ya di mana aja gitu ya, yang menjual topsoil gitu ya, yang menjual topsoil. Nah, itu akan nambah biaya lagi gitu ya, yang akan menambah biaya lagi. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya soil bank. Jadi disimpan dulu ya, dilakukan perawatan, nanti ketika sudah sudah masuk ke tahap reklamasi, tanah itu tadi ya, topsoil tadi akan diambil ya, akan diambil, dipindahkan ke wilayah ataupun area yang akan direklamasi gitu ya, itu ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk lain ya, bentuk lain bagaimana tambang itu berdampak pada lingkungan ya. Kalau kita lihat di atas ya, itu sebenarnya tambang skala kecil gitu ya, tambang skala kecil yang di atas, yang di sebelah kiri ini ya, yang ada orang-orangnya ya, ini tambang skala kecil gitu ya. Ini sepertinya mereka melakukan penambangan emas gitu ya di sungai gitu ya. Apakah merusak lingkungan? Ya tentu saja ya, tentu saja merusak lingkungan. Kalau misalnya kalian kalau kalian sudah ngambil reklamasi gitu ya, sudah ngambil ambil reklamasi atau aspek sosial ya, aspek sosial kalau nggak salah ya, di awal perkuliahan itu salah satu yang saya tampilkan itu adalah metode penambangan river dragging namanya ya, river dragging. Jadi bagaimana dia menyedot sungai gitu ya, menyedot dari dasar sungai ya, kemudian nanti dia akan memisahkan ya emas dengan batuan, kerikil, lumpur dan lain-lain ya. Kemudian nanti batuan, lumpur, kerikil lain-lain itu ya, itu akan dikembalikan ya ke sungai, tapi di posisi tempat lain. Jadi posisi tempat mereka menggali itu mengalami pendalaman, tempat mereka membuang batuan, kerikil itu akan mengalami pendangkalan, kan dapat lingkungan gitu ya. Ya, jadi nanti akan mengalami pendangkalan sungai gitu ya. Nah, selanjutnya yang di sebelah bawahnya, yang di sampingnya itu lihat ya. Jadi tanahnya benar-benar rusak gitu ya. Rusak tanahnya ya. Jadi dia ada ada degradasi lahan di sini ya. Nah, ini contohnya lagi lainnya ya. Ini masyarakat ini bukan lagi ini ya, bukan lagi ngecamp ya, bukan lagi menikmati sunset, menikmati ini ya, menikmati senja gitu ya, bukan ya. Tapi mereka ini adalah bagian dari penambangan rakyat gitu ya, penambang ilegal gitu ya. Jadi mereka mendirikan tenda ini mereka tempat melakukan pengolahan ya, pengolahan atau pemisahan gitu ya.
pemisahan mineralnya ya dengan apa kotoran gitu ya ataupun lumpur gitu ya dan lain-lain gitu ya, berkerikil ya. Nah, mereka mendirikan tenda-tenda ini ya. Nah, kalau kita lihat tuh lingkungannya jadi sangat rusak gitu ya. Sangat rusak. Sebenarnya penambangan ya skala kecil seperti ini itu disinyalir itu lebih merusak ya, lebih merusak ataupun lebih memiliki dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan tambang-tambang yang sudah besar, tambang-tambang besar gitu ya. Kenapa? Karena tambang-tambang besar itu dia akan mematuhi atau akan berpedoman pada aturan yang berlaku, ya, berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga memiliki kewajiban mereka. Wajiban reklamasi, direklamasi sama mereka ya. Kemudian kewajiban mereka untuk mengembalikan fungsi lahan dibalikin sama mereka. Beda dengan tambang-tambang skala kecil atau tambang rakyat ya. Mereka selesai ya sudah. Ya, mereka tidak akan mereklamasinya tidak. Makanya salah satu contohnya adalah ya bekas tambang rakyat gitu ya. Ketika tambang tersebut sudah tutup ya, sudah selesai, ya sudah lingkungannya tidak diapa-apain gitu ya, rusak aja gitu, biarin aja kayak gitu, menunggu alam yang akan memperbaikinya gitu ya. Ya kalau dia jadi lebih baik gitu ya, kalau tidak gimana gitu ya. Maksudnya menunggu alam yang memperbaikinya itu kan lambat laun kan itu nanti kan mungkin ya lambat laun nanti ada pelapukan tumbuhan di situ ya, kemudian nanti akan mulai muncullah zat-zat organik, kemudian mulai muncullah nanti humus gitu ya. Tapi itu prosesnya kan nggak sebentar gitu ya, lama gitu ya. Nah, jadi ditinggalkan begitu saja, akibatnya ya lingkungannya yang rusak ya tetap rusak gitu ya. Beda dengan tambang besar gitu ya, karena mereka memiliki kewajiban. Kalau mereka nggak kayak gitu, mereka bisa bisa dituntut gitu ya, atau bahkan jaminan reklamasinya tidak cair gitu ya. Jaminan reklamasinya tidak dikembalikan gitu. Nanti jaminan reklamasi itulah yang akan digunakan pemerintah untuk menunjuk pihak ketiga melakukan reklamasi gitu ya. Dan mereka yang tidak melakukan reklamasi bisa dituntut gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini lagi ya. Ini bukan lagi ini ya, yang gambar di tengah ini bukan lagi ngeringin kolam gitu ya. Kalau saya di kampung kan bukan dulu, sekarang juga ada itu ya, ada kolam ikan gitu ya, kolam ikan besar ya, kolam ikan besar. Nah, kemudian kalau menjelang Idul Adha ataupun Idul Fitri gitu ya, biasanya sih menjelang Idul Adha ya, menjelang Idul Fitri ya, kolamnya dikeringin gitu ya, untuk diambil ikannya. Nah, itu saya paling seneng gitu ya, paling seneng ngikut gitu ya. Ya kayak gini lah ya, ngelumpur kayak gini ya. Tapi saya bukan ngambil ikan ininya, bukan, kan isinya ikan, di situ ada isinya ikan mujair gitu ya, ikan nila, kemudian ikan tembakang ya, ikan emas beberapa, sama ikan gabus ya. Nah, tapi saya nggak ngambil ikan nila, ikan emas itu enggak ya. Tapi saya nyari ikan gabusnya. Seru ya nyari ikan gabus ya. Jadi kan ikan gabus itu kalau airnya udah mulai kering, mereka itu masuk ke dalam lumpur ya. Masuk ke dalam lumpur, berlindung dalam lumpur. Nah, ya cara nyarinya yang ngobok-ngobok lumpur. Udah pernah ada belum yang nyari? Udah kalian sudah yang pernah nyari ikan gabus belum? Yang di dalam lumpur udah pernah belum? Ada yang udah pernah belum? Belum pernah ya kalian ya? Belum, Pak. Belum. Ya ampun, kalian ini apa saya yang memang berasal dari kampung atau memang kalian belum pernah gimana ya? Jadi seru ya. Jadi sensasinya kayak orang-orang ini ya, tapi orang-orang ini bukan nyari ikan gabus ya. Jadi kayak orang-orang ini ya. Jadi kita nunduk gitu ya, ngeraba ini lumpur gitu ya, nyari ikan. Nanti kan kalau keraba gabusnya itu agak goyang dikit gitu ya. Misalnya keraba ekornya atau badannya atau palanya gitu ya, agak goyang dia. Tahu kan gabus ini, pelan-pelan pegang palanya, tetap angkat ya. Nah, itu seru ya. Seru. Kalau memang nanti kalian mau ya, kalau saya ngeringin kolam nanti saya kabarin ya. Kalian biar ke kampung saya ngikut ngeringin kolam ya. Jadi seru. Jadi kalau misalnya ikan-ikannya itu udah diangkat gitu ya, itu kan ada tuh ikan-ikan, kalau kata kami ikan pirik ya. Kalau kata orang Jawa itu ikan wader gitu ya.
adalah ikan itunya itu banyak itu di kolam saya itu ya, di kolam air saya itu banyak itu ikan kayak gitu ya. Jadi ketika udah diambil nih ikan-ikan nila, emas ya dan segala macam itu kan banyak ikan-ikan baru itu dipersilahkan kalau misalnya masyarakat sekitar, tetangga-tetangga ataupun anak-anak kecil mau ngambil ikan wadernya ya silakan aja ya gitu ya. Jadi mereka udah selesai turun, oh, banyak gitu ikannya ya. Pernah ada yang nyampe dapat sekarung yang isi 10 kilo itu ya, ikan wadernya itu ya, sekarung 10 kilo. Jadi nyeser gitu aja dia ya. Nah jadi ini balik lagi ke sini ya, ini dia tambang semprot ya, dia main semprot ya yang di tengah itu. Jadi inilah ketika dia melakukan penambangan ya tanpa menerapkan kaidah yang baik, akhirnya seperti ini gitu ya. Akhirnya seperti ini. Begitupun yang di bawah ya, yang di bawahnya lihat tuh, jadi kubangan gitu ya, jadi void kayak gitu ya. Itu bahaya itu ya. Kalau semakin dalam semakin bahaya gitu ya. Makanya kalau misalnya apa namanya kalian pernah dengar ya penambang tewas gitu ya, meninggal dunia karena terkena longsoran, itu bisa dipastikan atau ya sebagian besar 98% lah itu adalah tambang rakyat. Cobalah ya, kalau kalian dengar berita ada para pekerja tambang terjebak longsor gitu ya, tertimbun longsor, atau pekerja tambang terkena reruntuhan dan segala macam, itu pasti tambang rakyat gitu ya, yang mana mereka menambang tidak menerapkan kaidah penambangan dengan baik ya. Pengetahuan mereka itu hanya sebatas menambangnya ya, mereka tidak memperhitungkan geotekniknya ya, mereka tidak memperhitungkan dampak lingkungannya, yang penting bisa nambang gitu ya, yang penting bisa nambang, ilmunya nambang itu tahu gitu ya, tapi kaidah penambangan yang baik itu tidak tahu gitu ya. Kok Bapak tahu Pak? Karena saya udah ngobrol ya, saya udah ngobrol gitu ya sama salah satu pelaku penggiat penambangan ilegal ini, penambangan rakyat ini, saya udah ngobrol, ada di daerah Lampung Selatan sana ya. Ya jadi gitu ya, jadi mereka tahunya yang menambang itu mengolahnya gitu juga ya, mengolah misalnya dengan merkuri ya, memisahkan emasnya dengan merkuri ya, tahunya mereka memisahkan emas dengan merkuri, udah itu aja. Bahaya merkuri mereka nggak tahu, cara pengelolaan limbah merkuri mereka nggak tahu, jadi limbah merkuri ya dibuang gitu aja ya. Makanya saya mengirim tim ya, 2 orang ya, satu tim isinya 2 orang untuk melakukan tugas akhir di situ ya. Satu melakukan uji terhadap tanahnya, satu melakukan uji terhadap airnya, kemudian dilakukanlah bioremediasi ya, menggunakan tumbuhan. Dan hasilnya apa? Hasil uji tersebut tinggi, baik di tanah maupun di air merkurinya tinggi ya. Nah itu terbukti berarti kan. Nah barulah mereka melakukan bioremediasi ya, atau pemulihan lahan ya, atau pendaur ulangan merkuri itu menggunakan, atau absorpsi merkuri itu ya, menggunakan tumbuhan gitu ya. Nah itu bagian dari ini TA ya. Nah ini ya, kita lihat nih, ini bukan daratan biasa gitu ya, ini daratan tiling namanya ya, limbah dari penambangan. Jadi penambangan perusahaan tambang itu melakukan pembuangan tailingnya ya, limbah bekas tambang, dalam hal ini sirsat ini ya, tailingnya itu bentuknya sirsat. Apa sirsat? Apa sirsat? Ada yang tahu nggak sirsat? Masa nggak ada yang tahu? Udah semester 5 nggak ada yang tahu sirsat? Ada yang tahu nggak sirsat? Nggak ada sirsat. Nah, googling kalau nggak tahu. Sirsat itu pasir sisa tambang ya, pasir sisa tambang. Jadi tailing itu ya, sirsatnya ini dibuang ya, dibuang. Jadi dia membentuk daratan seperti ini ya. Nah ini ya, itu ada yang dia itu tadinya sungai, dia membuang tailingnya ke sungai, mengalami pendangkalan, jadinya seperti daratan seperti ini ya, seperti daratan ini. Makanya pun limbah itu ya, itu harus dikelola dengan baik ya. Jadi tidak serta-merta seperti itu aja, buang-buang seperti itu aja. Makanya kalau di kalau di daerah-daerah kita ini ya,
sampah ya, itu kan seharusnya ya, itu seharusnya kan ada apa namanya, ada tempat pembuangan akhir gitu ya, tempat pembuangan akhir sampah gitu ya. Nah, dari situ barulah nanti diolah gitu ya, dikelola gitu ya, dikelola. Ada yang bisa didaur ulang, dia didaur ulang, yang nggak bisa didaur ulang ya dia pakai metode lain untuk melakukan pengolahannya gitu ya, atau pengelolaannya gitu ya. Nah, jadi memang pun begitu juga limbah ya, atau sampah dari penambangan ya, itu juga harus dikelola dengan baik gitu ya, agar tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Baik. Tugas. Ada pertanyaan dulu sebelum saya ngasih tugas? Tidak ada? Baik. Saya suka pemahaman ini ya. Berarti kalian sudah paham kalau tidak ada pertanyaan. Tugas, carilah contoh isu-isu lingkungan pertambangan di Sumatera. Perhatikan di Sumatera ya. Di Sumatera disertai jenis permasalahan yang terjadi. Ya, misalnya isu lingkungannya itu terkait dengan apa namanya, penggundulan hutan misalnya. Ya, itu mah mainstream penggundulan hutan gitu ya. Nah, salahnya jadi apa namanya, terjadi apa namanya, jadi banjir bandang gitu ya, akibat penggundulan hutan misalnya ya. Nah, itu dan seterusnya, minimal 3 ya. Kemudian jelaskan ya seperti apa namanya, permasalahan tersebut gitu ya, dijelaskan ya, bukan hanya disebutkan gitu ya. Kalau disebutkan kan singkat, 1 kalimat aja cukup ya, tapi dijelaskan minimal 3. Kemudian sertakan lokasi dan sumber atau referensi ya, baik kalian mendapatnya dari laporan ya, ataupun portal berita gitu ya, ataupun tugas apa namanya, penelitian gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya disertakan lokasi dan sumbernya ya, dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PDF ya. Deadline-nya wah kok 3 September, deadline-nya itu sekarang hari Kamis ya, Sabtu ya, deadline-nya hari Sabtu. Saya ganti dulu ya sebelum saya edit gitu ya. 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 Deadline-nya 31 Agustus 2024 23.59. Nanti akan saya kirimkan link classroom-nya ya kepada Fahmi Susilo ya, kemudian nanti akan saya buat assignment-nya di sana ya. Ingat formatnya dalam bentuk PDF ya, jangan dalam bentuk lainnya gitu ya, biar enak juga menilainya gitu, bisa langsung dibuka gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, kalau gitu kita sekali lagi mulai perkuliahan minggu depan ya, kita akan melakukan perkuliahan di jam 7 ya. Jam 7 pagi, harinya tetap ya hari Kamis jam 7 pagi secara online. Nanti kalau misalnya ada perubahan link saya akan kasihkan, tapi kalau nggak ada perubahan link atau saya nggak informasikan, berarti linknya tetap sama ya, yang saya berikan ke Fahmi Susilo ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.